Tapi kok ngaku rondo? Kenapa-napa? Ya saya sampai ini. Bukan berarti karena miskin, bukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi dan lokasi kita berada di seputaran Kradenan, Grobogan, Purwodadi. Jadi ini sebelah timurnya tikungan Bledokuwu. Kita akan menuju ke sebuah perkampungan di pedalaman. Di situ ada patung Bekecot, tepatnya Desa Keongan, Kecamatan Gabus. Bagi Anda yang ingin tahu selengkapnya, ikuti video ini, simak sampai tuntas. Lanjut. Sebelum lanjut, Anda yang baru saja nonton video ini, semoga diberi keselamatan, diberi kesehatan, dan monggo sami-sami donga dinunga. Sehat yang ditonton, sehat pula yang menonton, dan yang bikin tontonan. Salam cerdas dan pinter alias salam daster. Lanjut. Patung Bekecot raksasa tersebut berada di sebuah pedesaan pelosok pedalaman terpencil di keliling hutan. Namanya Desa Keongan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, bisa juga Purwodadi, Jawa Tengah. Setelah kita melewati jalur rel kereta api itu tadi, kita melintasi pedesaan dan juga hutan jati total sejauh 10 km. Desa tersebut dibangun sebuah patung Bekecot yang besar dan gede itu. Bukan berarti warga masyarakat desa itu punya favorit makan iwak bekecot, tetapi memang disesuaikan dengan sejarah nama desa tersebut. Dan konon dulu juga ada sepotong cerita, ada seorang wali ingin melakukan sholat dan di situ tidak ada air, di mana-mana kering keronta. Kemudian seorang wali tersebut pada saat bingung mencari air, melihat beberapa bekecot yang gimbal tanah, dan bekecot itu tidak sambat. Jadi bekecot itu pun setiap kemarau memang sudah biasa bila kekurangan air sama sekali. Mungkin saja sang wali itu dalam benak pikirannya begini, saya kan manusia, kok kalah dengan bekecot. Nah, sejak itu hingga sekarang nama Bekecot atau Bekecot itu selalu dikenang sepanjang masa. Jadi embuh bener embuh salah, entah betul atau tidak, saya juga tidak tahu. Itu tadi sekilas mendengarkan obrolan pada saat ngopi di warung di seputaran patung Bekecot tersebut. Selanjutnya dalam perjalanan ini, mulai dari lintasan rel kereta api yang ada di Kradenan sampai ke lokasi Desa Keongan dan patung Bekecot itu dipandu diantar oleh seorang wanita yang kelihatan memakai baju berwarna biru, naik sepeda motor sambil membawa keranjang agak miring itu. Di depan kelihatan toh. Tetapi sayangnya Mbak E yang di depan memakai baju biru sambil membawa keranjang itu, kalau naik motor balap sekali, ini laju kecepatan 70. Saya pun kewalahan kocar kacir nyetir tangan satu sambil memegang kamera. Ya, dalam hati saya andai kata tidak bisa mengimbangi kecepatan Mbak E itu ya malu, karena kan motor saya Vario 160 baru lagi, masa dikalahin dengan motor lawas.
Oke, sebelum lanjut kita masuk di perkampungan atau di pedesaan yang terpencil di dalam hutan ini, berhenti sejenak. Anda ikuti ya, karena patung bekecot tersebut belum pernah direview detail karena letaknya itu susah dijangkau dan jauh sekali. Jadi bagi Anda yang ingin tahu tentang patung tersebut, ikuti dan simak video ini. Selain itu kita juga akan melihat suasana perkampungan dan kehidupan warga yang ada di kampung ini. Baiklah, kita lanjut. Di perkampungan ini banyak sekali mase-mase bapake-bapake yang punya bakat membuat patung. Bikin patung bekecot ya mirip bekecot beneran. Bikin patung Dewi Sri juga mirip putri beneran. Bikin patung naga kembar juga mirip sekali dengan ulo beneran. Selanjutnya mengenai habisnya duit atau dana yang dipakai untuk bikin patung bekecot di Simpang 3 Desa Keongan ini sekitar 130 juta. Itu sudah beserta dengan tamannya, sudah beserta dengan jalannya, dan patungnya bagus sekali, tidak sampai miliaran ya. Selain punya bakat bikin patung, warga di daerah Blora dan Grobogan juga punya bakat dalam hal pertukangan kayu. Ya mungkin saja kalau pertukangan kayunya Mulyono masih kalah dengan warga Blora dan Grobogan kali ya. Setelah kita belok kanan di pertigaan ini sekitar 400 meter, sudah sampailah kita di sebuah pertigaan, dan disitulah letak patung bekecot raksasa tersebut. Dan sekarang jalannya mulai menurun. Di sini dalam keseharian banyak sekali truk bermuatan tebu keluar masuk jalan ini. Selanjutnya marilah kita amati patung bekicot ini.
Patung ini tingginya sekitar 7 meter. Jadi bagian kepala itu ya, sampai ke atas itu, sampai sungut yang atas itu sekitar 7 sampai 9 meter. Jadi sama sungutnya yang di atas itu ke bawah itu 7 meter. Nah, Anda perhatikan baik-baik ya. Nah, di situ ada seseorang yang sedang berdiri. Jadi perbandingannya Anda bisa mengira-ngira. Atau gini, patung ini dengan layar penuh, kamera kita putar ke kiri, kita arahkan ke sebuah rumah tingkat itu. Nah, rumah itu kan pas layar atas dan bawah. Sekarang kamera kita putar ke kanan. Nah, justru lebih besar dari patung bekicot ini. Kita amati sebelum kita mendekat. Kalau kita lihat-lihat, itu mirip dengan bekicot beneran. Coraknya, cangkangnya, terus juga itu kepalanya itu, matanya dan sungutnya itu. Terus pembuatannya ini tidak ada 100 juta. Jadi lebih murah, lebih menarik. Kalau patung biawak yang ada di mana itu, Brebes atau Wonosobo itu ya, itu habisnya masih agak banyak. Namun kalau yang ini lebih sedikit. Dan patung yang ora umum habisnya mahal itu adalah patung Ganesha yang ada di Gresik. Kalau kita pikir lebih fantastis ini, lebih unik. Nah, Anda perhatikan ya, itu ada seorang ibu sedang jalan kaki. Nah, truk ya, itu truk. Terus nah, patungnya itu. Oke, sekarang coba kita mendekat. Kita mendekat, kita amati. Nah, ini badan yang keluar dari cangkang itu ya, itu mirip sekali, bagus sekali. Nah, ini terbuat dari semen lepo. Jadi lepo itu ditaplok-taplokkan. Terus yang sini pun begini, sama sampai ke atas sana. Kita amati saja ya. Terus di atas itu ada lampu. Nah, terus kalau Anda melihat siput atau bekicot, itu kan di badannya itu ada corak kuning semacam ini. Nah, ini sampai ke tanah, mirip sekali. Begitu pula cangkangnya. Kalau bekicot yang masih muda itu cangkangnya itu pada bibir cangkang itu juga ada corak kuning semacam ini. Coba kita amati lagi ya. Terus itu kepalanya. Kita kelilingi. Jadi panjangnya badan ini sampai ke sana itu sekitar 8 meter. Nah, pokoknya semuanya ini ada 14 meter. Wow, pokoknya kreatif sekali ini. Terus itu bagian apa namanya, ekor itu ya, nah itu. Sekarang kita lihat dari sebelah sana. Dan ini letaknya itu di lereng sebuah bukit hutan jati. Jadi ke depan sana itu hutan jati dan bukit, bukan gunung. Sekarang kita lihat dari sini. Kalau kita lihat dari sini itu sudah beda. Nah, kita bandingkan dengan rumah tingkat yang berwarna putih itu ya. Nah, itu di sebelah kanannya itu rumah tingkat. Nah, itu terus patung bekicotnya ini.
pohon kayu jati ini berdiameter 30 cm. Nah, sekarang kalau kita syuting dari sini lebih membuat Anda paham besarnya karena ada perbandingan rumah. Terus di depan patung bekecot ini, nah itu ada warung-warung. Nah, ini kerosak-kerosak ini suara daun jati. Saya kan berpijak di seperti ini. Jadi tadi daun jati kering itu saya injak kerosak-kerosak. Terus di depan patung bekecot itu, di dadanya itu ya, depan dada itu adalah jalan pertigaan. Jalan ini sempit, seringkali banyak truk muat tebu keluar masuk lewat sini. Coba kita dekati badannya. Saya tidak bisa menjelaskan banyak tentang patung ini. Jadi kita zoom semakin dekat agar Anda bisa tahu. Nah, jadi badannya ini terdiri dari pasangan batu yang dirintik-rintik mirip sekali dengan badan bekecot. Terus pada saat kita berada di pertigaan simpang 3 patung bekecot ini, seringkali kita melihat orang itu turun dari arah sana itu. Ada yang membawa rumput, ada yang membawa kayu, ada yang membawa tebu, ada juga yang membawa keranjang. Di sana itu nanti juga masih ada jalur jalan ini ya. Di depan sana itu nanti juga masih ada patung keong. Warga setempat menamakan keong, sebenarnya ini bekecot. Oke, sekarang kamera kita tarik mundur. Oke, selanjutnya dari patung bekecot raksasa yang ada di pertigaan ini, kita menuju ke depan, menelusuri jalan yang masuk ke dalam hutan itu. Dari tadi kita menjumpai atau melihat orang-orang keluar masuk jalan depan itu. Bagi Anda yang ingin tahu, saya pun juga belum tahu. Dilanjut, ayo.
telusuri ada rumah-rumah atau pemukiman. Monggo. Oke, ini ya. Ngeten iki awet jam pinten, Bu? Jam kalih, Pak. Jam kalih dalu? Mboten to ndek wau. Oh, wow. Ki ambal ping pinten ngeten iki, Bu? Ya, Pindah. Sadene teng pundi? kita ya. Oh, nggih. Nah, jadi sekitar kurun waktu 1 atau 2 jam, ibu-ibu di sini mencari kayu di hutan sudah dapat 1 ikat dan nanti ada pembelinya. Terus kita melihat rumah-rumah dengan model khas Jawa Tengah, khas Purwodadi, khas Bluro. Lek mriki niki dusun apa nggih mriki niki? Iki dusun Keongan. Oh, niku lho, kenging napa nggih kok dikeki patung kok bekecot ini napa nggih, Bu? Lho, jaruan itu. Dalam Jaruan. jaruan niku pirang? Jaruan nggih jarah tiang-tiang ngoten niku kuat ta. Rena wengi ngoten niku. Goyah. Kakapran niku. Oh, sing pundi niku? Sing niki napa sing mriko? Nggih niki, nggih mriku, nggih ratan niku. Iku. Oh, dados ambak-ambak patung bekecot niku sering dijaroi tiyang nggih? Nggih kuat ta tiang jaron. Oh, Mboten semerem bener. kula mboten semerep. Supeng to. Kula saking Jawi Timur. Kula kinten lek gambar bekecot niku namung sadrema pantes-pantes ngoten. Jebule niku sakral nggih niku nggih. Oh, dados teng mriki niku patung bekecot niku mboten sadrema gambar mboten nggih. Boten. Oh, pancen sakral nggih. Nggih. Oh. Lah tiang-tiang sing dugi teng patung ngoten niku pados napa Bu ngoten iki niki? Pados nek tiyang tobe ngoten niku wah nek mboten gadah ngoten niku nggih gadah niku. Ki omah-omahane ya kaya ngono kuwi ya. Nggih. Omahe nggih ngoten niku. Dipoto teng mriku. Nggih dipoto teng mriku. Lah berarti lah niku sing tiang pados kayu digendong ngoten niku dipoto teng pundi ngoten? Sade? Teng Kradenan. Oh, disade teng Kradenan, celake kuwu mriku nggih. Nggih, mbuh. Sakniki mboten do gendong. Kan mau kan kathah sing digendong. Nggih waune. Lah sakniki do montor bronjong. Oh, montor blonjong. Nggih. Nggih. Kira tebe jenengan. Ya kira Jawi Timur. Duduk mriki lah mrikone yah napa? Jam 7 wau. Lah ngeten iki bapake nyadi nyambut teng pundi? Mboten gadah Pak. Oh, mboten gadah bapak. Nggih. Tiang mboten gadah bojone lek cara ngene kula namine rondo. Nggih, kula nggih. Nak mriki. Lek cara mriki nggih rondo ngoten nggih. Nggih. Sami berarti nggih. Ah, piye to Pak? Terajaran sing golek duit to Pak. Piye? Lah nggih. Lah yogane nya sampe teng pundi? Film Yogane? tenggawe parene. Nggih. Oke, baiklah. Sebelum kita beranjak dari sini, kita melihat-lihat dulu suasana di pekarangan dan model rumah yang ada di pedesaan Grobogan. Jadi, nah kebanyakan rumah-rumah di sini itu terbuat dari kayu dengan model yang khas seperti itu. Dan di sini jarak rumah satu dengan lainnya itu terpisah dengan ladang, ada ladang tebu dan ada juga ladang jagung. Coba kita jalan-jalan belusukan sebentar ya. Niki lek mereka buntu nggih Mas nggih? Buntu mriko nggih. Oh, nggih. Tasik enten pinten griya? Enten griya nggih.
Oh, tigang griya. Nggih, monggo Mas, monggo. Nah, jadi masih ada 3 rumah lagi. Terus di belakang rumah itu ada itu kamar khusus ukuran 1,5 meter atau panggung plungcrot. Oke teman-teman sekalian, sepertinya jalan ini buntu dan ini masih 2 rumah saja, jadi kita tidak usah lanjut karena kalau lanjut nanti jadi pertanyaan. Nah, dari sini kita mendengar orang yang sedang napeni beras, tapi pada saat kita ngomong ya berhenti itu. Selanjutnya tidak jauh dari patung bekecot itu tadi, sekitar cuma 100 meter ke arah hutan. Kita mampir dulu di warung yang asik ini. Ada warung Bu Irma, warung kopi, dan juga rica-rica mentok, rica-rica ayam. Sini asli. Ya biasa sih pro kontra kan pasti ada untuk masyarakatnya, pasti itu kalau petilasan memang iya. Terus untuk apa masjid itu tau sokone kagak ini ku tau senang kali itu kan mendetik tadi. Terus apa niku nek dulunya juga mau didirikan masjid itu memang ada sebelum didirikan timur kan ada masjid toh. Sebelumnya memang udah ada Mas itu. Karena lokasi ini kan tapi saat ini kan diparingi masjid. Saat ini teman-teman semacam tempat wisata ya Mbak? Wisata religi. Wisata religi. Oh, jadi itu ada unsur sakral nggih. Mungkin ngoten. Soalnya kan kau keluar teko teng buin mriko. Oke Pak, tiang jaroh, ngoten ngoten. Berarti kan bukan sekedar berwisata untuk bersenang-senang, tetapi memang ada unsur sakral ngoten nggih, religi. Kayak napa nggih teng mriki kok seneng men gawe patung bekecot nggih niku nggih. Punten nggih karena mungkin dengan desanya Desa Keong. Oh, Desa Keong. Identik dengan itu, bekecot. nggih, Oh. ini kan enten hubungannya kalih niku ta sendang sambeng. Sendang sambeng ini kan riyen ngendikane lho nggih. Niku kan waktu Sunan Kalijaga mau wundu kan nggak ada air, terus nanti mriku kan ngecuk ke ayu enten toya lah di sekitarnya niku enten bekecot. Nah, maka di desa ini dikatakan desa Keong. Oh, jadi dulu Sunan Kalijaga mau sembahyang, mau wudu. Saat itu tidak ada air. Terus sendangnya dinamakan sendang sambeng. Terus muncul kawanan keong atau bekecot, sehingga diabadikan diparingi patung bekecot. Oh, desanya kan Desa Keongan. Desa Keongan. Identik dengan sebenarnya juga bekecot sih, sama kan bekecot keong siput itu kan sama aja sebenarnya. Masih satu spesies nih Ya, Mbak. betul. Terus ngeten iki bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak ngeten iki Mbak? Kalau BKM mboten mesti ya, Pak. Heeh. Nek rame nggih ngantos enjing. Nek mboten rame nggih paling jam 11 jam 12 ngobrol buka. Oh, enjing sampai dalu sampai enjing mana gitu? Rata-rata mayoritas masyarakat mriki kok masyarakat mriki banyak yang mencari kayu digendong niku. Niku dijual ya Mbak ya? Nggih penghasilan tambahan. Yang pasti pertanian. Pertanian nggih. Jadi mencari kayu itu sampingan. Iya. Sekali lagi bagi Anda yang berkunjung ke tempat ini, monggo pinarak warungnya Mbak siapa? Mbak Irma. Mbak Irma. Menunya apa saja Mbak iki Mbak? Niki enten. Teng mriki. Bisa request dulu Bu, cari tahu. Itu Mbak Irma, warung Bu Irma. Wis banyak pokoknya. Resik, higienis, kopinya mantep, enak, kopi kotok, murah, oleh utang. Pagi sampai nanti kalau udah ada orang ya, kalau ada orang sampai pagi ya sampai pagi. Oh gitu. Terima kasih ya Mbak ya, moga-moga laris masuk YouTube ya Mbak Irma ya. Oke.
Ya bocah. Saya kono akeh. Anu Tak dua tak kasih sampai ngene. Ngono. Kata ya Allah ketane tak kok kene wae yo. Lek mriki desa napa Mbak niku tadi Mbak? Dalan iki. Desa Dalen. Kelurahan apa itu kelurahan apa Mbak? Kelurahan Keongan nggih. Nggih nggih. Oke, kita berada di desa apa itu tadi ya? Dusun Dalen. Kelurahan Keongan Kabupaten Purwodadi. Ada yang mengatakan Grobogan. Soalnya kan masalah Kabupaten Purwodadi Grobogan itu terkadang membuat orang itu bingung. Ada yang mengatakan Purwodadi, ada yang mengatakan Grobogan. Yang betul Grobogan gitu. Oh, jadi Purwodadi itu kecamatan, kebetulan suasananya itu sudah serupa dengan kota. Akhirnya kerajaannya berpindah ke Purwodadi nggih Mas nggih. Oh, nggih nggih. Nah, kita ngobrol-ngobrol dengan warga setempat kali ini sedang apa iki? Antri pupuk. Oh, ada yang kok rabuke tiga warene ngoten nggih. Kalau kita lek mendet keng mriki dibeto mantuk. Wah, mbake kerja keras tenan iki. Warga Sidodadi, terutama kalangan kaum ibu-ibu mencerminkan orang yang kerja keras. Nah, jadi sekarang itu jam 2, ini mbak-mbak sudah persiapan untuk terjun ke sawah nggih. Tegalan. Tegalan. Iki masuk YouTube bisa viral iki, didukung warga setempat soalnya.